Lantainya ya, ini sudah retak-retak ya, mungkin bukan retak rambut lagi nih karena sudah cukup melebar dan bisa mengakibatkan bocor ke bawah ya, atau ke ruangan bawah. Nah ini lihat. Nah pada dasarnya untuk retak-retak seperti ini tidak bisa kalau hanya kita antisipasi dengan menggunakan waterproofing, yaitu kalau dengan waterproofing itu kemungkinan besar dan pasti itu hanya menutup di bagian sisi luarnya saja, tidak sampai masuk ke dalam celah. Adapun caranya ini kita iris dengan menggunakan mesin cutting atau mesin gerinda. Ini bagian yang retak kita ikutin aja retaknya itu. Nah, ini kita coba sekitar lebar 1 cm minimal dengan kedalaman 1 cm sampai 1,5 cm itu sudah cukup. Jadi nanti pada saat di gerinda seperti ini, itu nanti akan tampak retak dalamnya, itu akan tampak sampai terlihat sekali rongganya atau celah retaknya itu sendiri di dalam, dibanding di permukaan. Mungkin di permukaan mungkin hanya 1-2 mili, tapi kalau di dalam ini, nah ini sudah seperti ini nih, sudah bukan 1 mili 2 mili lagi, sudah nggak bisa lagi ada yang terus ini. Nah ini kita antisipasinya dengan kita iris seperti ini. Kalau setelah selesai kita bersihkan saja ya, mungkin dengan sapu atau mungkin dengan yang lain, bisa juga dengan alat vacuum cleaner ya, karena nanti debu-debu yang sudah masuk di celah itu nanti kesedot lagi, jadi bagus, lebih bersih. Karena nanti pada saat proses pengecoran ulang atau penutupan celahnya itu nanti akan lebih banyak dan mudah masuk. Tapi sebelum diisi semen kembali ya, ini kita siram dulu. Setelah bersih kita siram dulu dengan air supaya keadaannya ini menjadi agak lembab, jadi nanti pada saat disiram kering, semen itu nggak langsung kering, dan nanti hasilnya juga bisa dikatakan berkualitas. Nah ini kan, ini sudah saya siram. Pun alatnya ini sudah saya persiapkan juga. Ini ada ember, sendok semen ya, standar tukang aja. Terus sama ada pengeras beton juga, ini saya beli yang 1 liter, sama semen itu yang di kantong plastik itu. Jadi ini nanti adonan ini kita campur. Untuk semen dan air itu bisa 1 banding 1 atau lebih encer juga lebih baik. Nah untuk campurannya sendiri nih kita aplikasikan mungkin 5-10% saja untuk cairan ini, pengeras beton. Nah, pengeras beton ini banyak merek dan jenisnya. Nah ini salah satunya yang saya pakai, dan harganya juga mungkin di kisaran 50 ribuan itu 1 liter. Kalau di sini saya beli ini 55 ribuan ini kalau di wilayah saya. Jadi nanti kalau sudah tercampur, sudah adonan sudah siap, nah, nanti baru kita aplikasikan ke yang retaknya tadi, atau kita masukkan ke celahnya. Ini kita ikutin aja videonya, sekaligus untuk penonton yang belum subscribe atau like ya, komen juga boleh, nanti kita sharing dan berbagi pengalaman, karena ini pengalaman saya pribadi. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau cara sendiri. Nah ini pengeras betonnya ini. Jadi ini nanti dicampur aja seperti ini kan ya. Ini dengan yang harga 55 ribuan ini. Kalau ke material ya bilang aja beli pengeras beton, itu aja. Nanti mereka kalau yang komplit tuh biasanya mereka kasih beberapa item atau beberapa macam itu. Nah, ini gosokan saya buat
sendiri ini ya, ini dari pipa PVC ya, kita buat dan kita bentuk. Satu lebih awet dan lebih halus, karena kalau dari kayu atau triplex itu umumnya nggak tahan lama dan ya agak lebih kasar. Semen sudah ada, semua peralatan juga mudah, mungkin tinggal kuasnya, berarti nanti kita pakai kuas untuk pengaplikasiannya. Dan ini kita siap adonin gitu ya, jadi antara semen, pasir. Nah ini saya buat lebih banyak air ya untuk pengaplikasian pertama. Jadi nanti kita ada 2 tahap pengaplikasian adonin ini. Satu tahap pertama ini harus encer, karena apa? Dia harus betul-betul masuk ke celah yang retak sampai betul-betul masuk dan rapat dan tertutup atau masuk semua adonan semen ini. Nah ini umumnya bisa teman-teman bisa 1:1 air dengan semen, bisa juga airnya lebih banyak, lebih encer. Tapi tergantung retakannya. Kalau retakannya mungkin 1 mili itu ya kita buat bisa 1:2, airnya itu lebih banyak ya, 2 perbandingan. Dan untuk semennya 1 bagian. Kalau misalkan retaknya lebih lebar, bisa sampai, pernah ada pengalaman itu retaknya bisa sampai 5 mili, karena nggak mau dibongkar atau dicor ulang. Jadi kita akalin ya seperti ini. Jadi adonannya itu bisa dikatakan 1:1 antara semen dan air, jadi agak kental. Cuman karena celahnya lebar jadi masuk. Tapi kalau terlalu encer nanti ya kebuang, ngucur ke bawah. Adapun ini untuk pengeras betonnya sendiri, ini ya kita perkirakan saja, tapi efisiensinya itu bagusnya 5-10% dari bagian adukan antara semen dan air ya. Nah ini saya kira-kirakan saja, karena bisa dikatakan lebih banyak lebih bagus, karena ini mengandung perekat dan pengeras ini ya. Jadi dia bisa memperekat antara beton lama dengan beton yang baru, biasanya dipakai di pembetonan atau pengecoran. Nah ini kita aduk rata aja seperti ini, kita aduk sampai rata, sampai betul-betul semennya teraduk semua, tercampur betul seperti adonan adonan semen. Tapi ini encer ya. Kalau buat acian kan agak kental sekali kalau acian. Nah ini kita nanti aplikasikan dengan kuasnya. Ini cara pengaplikasiannya. Nah ini kan retak-retaknya ini kan terlihat sekali. Nah itu, jadi dia masuk ke retak-retak ke celahnya itu sampai betul-betul celahnya itu tidak nyerap lagi, sampai betul-betul tidak nyerap. Nah sampai betul-betul tidak nyerap ya, jadi celahnya itu sudah tertutup kalau betul-betul sampai nyerap. Nah, kita nggak bisa terburu-buru ini, karena ini ini kan, ini sudah semua saya aplikasikan dengan pengaplikasian pertama, yaitu dengan adonan semen yang encer. Nah ini sudah tertutup semua, dan tapi masih ada aja yang ketinggalan seperti ini nih. Jadi masih ada lubang atau celah sedikit. Nah itu nanti kita aplikasiin lagi dengan yang encer. Kita kontrol dulu sampai dia betul-betul kering lembab ya. Jadi kalau untuk sisinya memang kering betul, karena dia kan sudah bisa dikatakan tipis atau air semen aja gitu. Terutama yang di celahnya ini, kalau sudah kering itu umumnya masih tampak atau masih kelihatan ininya. Nah, ini sudah kering. Nah kita ini kan ke pengaplikasian kedua. Nah, kita dengan semen yang agak kental, itu bisa dikatakan untuk yang sudah paham itu seperti kita buat untuk ngaci ya. Kita adonin semen seperti untuk ngaci.
Nah, ini kita juga prosesnya memang proses pengacian karena satu celah sudah ini. Tapi kalau misalkan tadi itu langsung kita buat yang ketal begini, nah itu celahnya masih terbuka, karena ini nggak mungkin masuk ke celah yang mungkin kurang dari 1 mili bahkan. Tapi kalau kita encer dulu setelah setengah kering atau lembab, baru kita aplikasikan dengan adukan semen yang agak kental atau adukan acian. Nah ini kita seperti mengaci aja, digosok terus sampai kering lembab, sampai setengah kering kita gosok. Nah ini, dan cara ini sudah saya terapkan di beberapa tempat atau beberapa rumah ya. Ini bisa dikatakan efektif buat saya, karena selama ini yang sudah dikerjakan atau ini belum ada komplain bocor kembali atau masih rembas gitu. Nah ini buat teman-teman mungkin ada pengalaman atau cara lain yang lebih baik, atau kita bisa bertukar pengalaman atau bertukar ilmu tentang penanganan bocoran. Nah ini sudah kering, sudah mulai kering ya kan. Nah itu sudah mulai kering, jadi sudah lembab, kering sentuh tapi masih belum kuat ya. Kalau misalkan kita siram kembali atau kita injak atau kita ketok, jadi baru hanya kering lembab atau kering sentuh, tapi belum mengeras seperti apa, belum mengeras menjadi batu semen ini. Nah, ini sudah semua kita aplikasikan. Nah ini kemungkinan nanti tinggal kita tes pada saat ada hujan, atau bisa juga kita siram. Dan kemungkinan juga untuk lebih bagusnya lagi, setelah diaplikasikan seperti ini dan sudah kering nantinya, mungkin tunggu 2 hari ya. Nah, siram bersih, disikat. Setelah itu baru bisa kita pergunakan waterproofing ya. Waterproofing itu apa aja, bisa dari merek apa aja sama ya, mungkin bisa yang cari yang berkualitas, jadi dia bisa lebih pasti lagi ya, lebih bagus lagi untuk antisipasi bocornya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan mudah-mudahan bermanfaat